Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 7 Mei 2022. Saya juga menyampaikan selamat hari Sabat bagi saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, renungan pagi kita hari ini, 7 Mei 2022 dengan judul Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari Sabat yang indah. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang pelihara kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 7 Mei 2022 dengan judul Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Firman Tuhan kita di hari ini dalam 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekali lagi, 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu, dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya, Ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah. Bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu, setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih karunia Kristus, dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan juru selamat. Jadi saudara, puji Tuhan oleh karena pekabaran di pagi hari ini. Sekali lagi judulnya adalah Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Dan ini sesuai dengan ayat tema kita pada pagi hari ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah
menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara-saudara, duka cita itu artinya ada peristiwa di mana ada kematian. Kematian yang kita alami ketika kita mati sekarang ini adalah, kata Yesus, hanyalah tidur, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian barulah kebangkitan itu terjadi. Itulah sebabnya saudara, Yesus katakan mati itu tidur. Mati sama dengan tidur. Kenapa mati itu sama dengan tidur? Ini adalah prinsip dasar Alkitab. Mati sama dengan tidur. Kenapa Yesus sendiri berkata mati itu adalah tidur? Oleh karena betapa banyak sekali ajaran bahwa orang mati itu arwahnya gentayangan, arwahnya kemana-mana. Nah, inilah sebabnya kalau orang yang mati itu kemudian arwahnya itu gentayangan, jalan kemana-mana, maka tidak ada lagi prinsip tentang kebangkitan. Itulah sebabnya ajaran tentang orang mati ini kemana-mana itu sangat bertentangan dengan ajaran tentang kebangkitan. Karena kalau setiap orang mati itu dia langsung pergi ke surga, atau dia langsung ke neraka karena dia jahat, atau dia langsung kemana-mana gentayangan, tinggal dia pilih ke surga atau ke neraka, maka tidak perlu ada kebangkitan. Itulah sebabnya itu adalah ajaran untuk menentang tentang ajaran tentang kebangkitan. Kalau ajaran tentang kebangkitan berarti itu sepadan dengan ajaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena peristiwa kebangkitan akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa di sana akan ada kebangkitan yang terjadi. Maka benar kata Yesus, orang yang mati itu adalah tidur. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika orang yang mati, ada keluarga kita yang meninggal, ada keluarga kita, ada anak kita, suami kita, istri kita yang meninggal, maka Tuhan mengizinkan kematian itu terjadi karena Tuhan sudah mempunyai pengharapan bahwa pada waktu kedatangannya kedua kali ada kebangkitan. Maka duka cita yang terjadi ketika terjadi kematian pada keluarga kita, orang terdekat dengan kita, itu adalah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak dapat akan disesalkan. Berbeda dengan orang yang mati kemudian tidak setia kepada Tuhan, dia mati di luar Tuhan. Artinya ada orang mati di dalam Tuhan, ada orang mati di luar Tuhan. Maka itu akan menghasilkan kematian. Disebut di sini kematian, maksudnya adalah kematian yang kekal. Percuma dia dibangkitkan nanti. Pada waktunya dia dibangkitkan juga untuk mati kekal, karena upah neraka, upah kutukan itu akan dia alami. Maka perenungan kita untuk hari ini adalah, apapun terjadi, duka cita pun terjadi dalam hidup kita, semua itu hanyalah sementara. Perpisahan itu hanyalah sementara, karena kita nanti akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Mungkin terkait dengan isi seluruh renungan kita, terkait dengan tabiat kita yang perlu dirubah dalam diri kita sebagai putra dan putri Allah, itu penting. Agar kalau kita setia kepada Tuhan, kalaupun kematian menjemput kita, kita punya harapan hidup kekal, kebangkitan dan hidup kekal yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran hari ini, kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalau ada duka cita terjadi, itu membawa kami semua ini kepada pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Sehingga dengan demikian kematian hanyalah tidur, oleh karena Allah akan membangkitkan kami pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati kami sepanjang Sabat dalam peribadatan, berkati semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Janji berkat-Mu biarlah menjadi bagian kami di pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.